Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 449, Ketangguhan, 6. Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda pikir mereka mungkin bisa memanfaatkan Feng Feng? Kulanyi mendekati Yun Feng. Yun Feng cukup muram, karena dia pasti telah mengambil banyak keuntungan darinya. Dia mendorong Kulanyi menjauh dan tersenyum. Keluarga De dan keluarga Sang ingin saya bekerja untuk mereka. Itu bukan ide yang buruk. Masih belum diketahui apakah mereka cukup kaya atau tidak untuk membayar saya. Kapten dari 4 kelompok bintang 5 di Mercenary Union, untuk mendapatkan induk legendaris dari luka pamungkas dari Yun Feng, secara brutal ditipu. Jika keluarga De dan keluarga Sang ingin mengambil keuntungan dari Yun Feng dalam eksplorasi, mereka harus siap untuk ditipu juga. Benar, ada apa dengan anak itu? Mengapa Anda menerima tawarannya? Kulanyi mendekatinya lagi, memanfaatkan kesempatan bahwa Bakso terlalu sibuk bermain dengan api kecil untuk memperhatikan gerakannya. Dia meraih lengan Yun Feng, dan memaksakan berat badannya padanya. Yun Feng bergerak, tetapi tidak bisa melepaskan beruang berekor itu. Dia harus menyerah. Nama belakangnya adalah Mu. Secara alami, saya, dengan senang hati, menerima tawarannya dan akan mengunjungi keluarganya ketika saatnya tiba. Oh, mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, Kulanyi tampak bingung. Dia dengan santai melirik ketiga pria yang sedang mengobrol menyenangkan di belakang. Mu Yinghua sedang mengobrol dengan sangat gembira sehingga wajahnya memancarkan kebahagiaan. Dia sangat percaya diri karena perlakuan khusus Yun Feng, dan bertekad untuk mengikuti Yun Feng dalam eksplorasi. Sementara Mu Yinghua sedang berbicara dengan dua pria lainnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang menatapnya. Dia tanpa sadar melihat ke belakang, dan melihat wajah memikat Kulanyi. Dia tercengang, dan menatap Kulanyi, seolah-olah dia telah terpikat. Dia tidak bisa merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Bukan hanya Yun Feng yang memperlakukannya secara berbeda, bahkan wanita cantik di sebelahnya juga menyukainya. Mu Yinghua tersenyum bodoh pada Kulanyi, dan Kulanyi balas tersenyum padanya, yang membuat Mu Yinghua merasa sangat gembira hingga dia hampir terbang. Dua pria lainnya, melihat bahwa dia linglung, keduanya bertanya, kakakmu, ada apa? Kulanyi sudah menoleh ke belakang, dan Mu Yinghua kembali ke dirinya sendiri. Melihat kebingungan di mata mereka, dia terkekeh. Tidak aku baik saja. Di mana kita? Mari kita lanjutkan, dua pria lainnya bingung, tetapi tahu bahwa mereka tidak bisa bertanya. Mereka hanya mengamati Mu Yinghua dan senyumnya yang luar biasa. Kulanyi menarik pandangannya, dan menempelkan tubuhnya ke lengan Yun Feng lagi, dengan rasa dingin di seluruh matanya. Mu Yinghua, Feng Feng memperlakukanmu secara berbeda, mungkin karena Mu Xiaojin. Aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu jika kamu meletakkan jarimu di Feng Feng. Kulanyi tersenyum misterius, dan Yun Feng melihatnya. Rencana jahat apa yang kamu buat? Kulanyi linglung sejenak, dan kemudian berkata, saya sangat rentan. Rencana jahat apa yang mungkin saya miliki? Yun Feng merinding di sekujur tubuhnya. Melihat itu, Ao Jin hanya menganggap mereka sebagai teman baik. Di matanya, Kulanyi adalah seorang wanita manusia yang tidak dia sukai. Bagaimanapun, dia telah sangat membantu Yun Feng saat dia tidak sadarkan diri. Api kecil dan Lan Yi saling memandang. Bakso juga mengedipkan mata di kepala Little Fire. Mereka semua berpikir bahwa seseorang pasti akan menderita. Api kecil tanpa daya melirik Bakso yang duduk di atas kepalanya. Bakso, apakah tidak ada tempat lain yang bisa kamu duduki? Bakso bergoyang-goyang dengan nyaman, membuat api kecil mengamuk dengan marah. Bakso, aku akan memakanmu kapanpun aku mendapat kesempatan. Bakso menangis gembira, dan api kecil jelas marah, dengan asap hitam menyembur dari hidungnya. Lan Yi merasa geli. Saudara api, ini sebenarnya tidak buruk. Itu menatap kombinasi api kecil dan Bakso. Sementara api kecil tidak suka Bakso, Bakso sepertinya selalu mau mendekati api kecil. Ya, itu pasti. Little Fire mengutuk dengan suara rendah, tapi itu tidak bisa menyingkirkan Bakso menjijikkan itu, yang pantas mendapat pelajaran bagus. Yun Feng menikmati menonton pertarungan antara api kecil dan Bakso. Peninggalan para dewa telah muncul di perbatasan antara Kekaisaran Sheng Yao dan Kekaisaran Ofei. Daerah perbatasan adalah tempat kosong yang tidak diklaim oleh kedua kerajaan. Jadi,
Cukup adil jika relik para dewa muncul di sini. Perjalanan memakan waktu sekitar 10 hari, karena kelelawar terlalu lambat. Yun Feng dan teman-temannya dengan sabar memperlambat diri dan menjaga kecepatan mereka sendiri. Akhirnya, mereka tiba di area kosong pada hari ke-10. Baru saja mereka tiba ketika dua pria menyapa mereka dari langit. Apakah kamu tim dari Kekaisaran Feng Yun? Kedua pria itu menatap Yun Feng dan teman-temannya dengan waspada, mengetahui seberapa kuat mereka harus bertahan di udara tanpa tunggangan. Ya, kami adalah tim dari Kekaisaran Feng Yun, jawab Wakil Presiden Serikat Penjinak yang memimpin kelelawar dalam perjalanan. Kedua orang asing itu mengabaikannya dan hanya berjalan ke Yun Feng. Mereka menyilangkan tangan padanya dengan hormat. Anda pasti Nyonya Yun Feng, sang pemanggil. Yun Feng tidak hanya terkenal di negaranya sendiri, tetapi juga di 3 kerajaan lainnya. Tidak ada orang asing bagi summoner, terutama setelah jatuhnya keluarga kerajaan Karan. Yun Feng menyilangkan tangannya ke arah mereka. Saya. Kedua pria itu tampak agak cemas. Mereka melirik api kecil, yang merupakan satu-satunya binatang ajaib yang tidak berwujud manusia. Kamu telah menempuh perjalanan jauh. Silakan istirahat yang baik. Kami akan menjelajahi peninggalan dalam 5 hari. Anda dapat membuat lebih banyak persiapan selama 5 hari. Mereka berbicara dengan Yun Feng dengan hangat, dan mengabaikan semua orang lainnya. Yun Feng mengangguk. Kedua pria itu langsung berkata, izinkan kami untuk memimpin jalan untukmu. Cara ini. Bab 450, Perampokan, 1. Yun Feng mengikuti mereka. Wakil Presiden Serikat Penjinak, tersipu, mengekang kelelawar untuk mengikuti juga. Duduk di punggung kelelawar, Mu Yinghua menatap punggung Yun Feng dengan kagum. Jika dia bisa lebih dekat dengan Yun Feng, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga keluargamu akan naik ke langit. Kemudian, dia akan menjadi penguasa keluargamu, bukan? Tim mendarat di sebuah kota di bawah pimpinan kedua pria itu. Kota ini pasti dibangun baru-baru ini, karena semua bangunan tampak baru dan hanya ada sedikit penduduk. Ada juga pemandangan unik di kota. Di kedua sisi kota ada 2 kelompok tentara yang masing-masing milik Shenyao dan Ofei. Melihat itu, Yun Feng mencibir. Tentang apa ini? Apakah kita harus memihak? Kedua pemandu itu tertawa. Tentu saja tidak. Kekaisaran Feng Yun bebas berpihak pada siapapun. Tidak ada yang bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Sambil berbicara, mereka memimpin tim ke sebuah rumah luas yang bukan milik salah satu pihak. Itu semacam penghormatan terhadap Kekaisaran Feng Yun. Tolong manfaatkan 5 hari dengan sebaik-baiknya. Saya yakin Anda akan menganggapnya berharga. Selamat tinggal. Kedua pemandu pergi. Wakil Presiden Serikat Penjinak mengumpulkan kelelawar, dan yang lainnya memasuki rumah untuk beristirahat. Gadis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ao Jin dengan suara rendah. Perjalanan 10 hari sama sekali tidak berarti bagi Ao Jin. Hal yang sama berlaku untuk Yun Feng dan Kulanyi. Mereka terlalu kuat untuk kelelahan karena perjalanan 10 hari. Kami baru di sini. Mari kita tur ke tempat ini. Yun Feng melirik kota, bertanya-tanya apakah dia akan bertemu tim Seng Yao dan Ofei, dan terutama, Mu Qing dan Xiao Xiao. Kalau begitu ayo kita keluar. Kulanyi meraih lengan Yun Feng. Yun Feng melirik tangannya, dan tidak melakukan apa-apa. Api kecil dan Lan Yi, tentu saja, tidak setuju. Mereka hendak meninggalkan rumah, ketika seseorang memanggil mereka, Yun Feng, kamu mau kemana? Hitung aku. Yun Feng berbalik, dan melihat Mu Yinghua berlari keluar. Dia tampaknya lelah dari perjalanan, tetapi dia masih berjuang untuk mengikuti Yun Feng meskipun dia tidak memiliki cukup stamina. Yun Feng tersenyum. Melihat bahwa dia terengah-engah setelah berlari beberapa langkah, dia ingin menggodanya. Kau ingin ikut? Mu Yinghua menarik napas, dan mengangguk. Dia memasang senyum tercerahnya pada Yun Feng, yang membuat Kulanyi tidak senang. Dia menyipitkan matanya. Mu Yinghua melihat ekspresi Kulanyi dari sudut matanya, dan berpikir bahwa dia cemburu karena dia tersenyum pada Yun Feng daripada dia. Dia menjadi lebih bangga pada dirinya sendiri, dan tersenyum lebih cemerlang. Api kecil mengangkat alisnya. Mengapa pria ini seperti orang idiot? Apakah dia pikir senyumnya cantik? Sungguh idiot yang suka menyanjung dirinya sendiri. Ya, tolong hitung aku. Mu Yinghua terus tersenyum. Yun Feng menatapnya sebentar, lalu berkata, bagus. Jika Anda bersikeras, Anda bisa ikut.
Mu Yinghua sangat gembira. Dia telah bertaruh dengan dirinya sendiri, dan berpikir bahwa Yun Feng akan benar-benar memperlakukan dia dan keluarga Mu secara khusus jika dia menerima permintaannya. Dan dia melakukannya. Wanita cantik itu tampak kesal. Itu mungkin karena dia merayu Yun Feng, bukan dia. Pada saat ini, Mu Yinghua merasa bahwa seluruh dunia berwarna merah muda, dengan bunga persik di mana-mana. Dia sudah membayangkan betapa cemburu Kulanyi untuknya dan bagaimana Yun Feng dan Kulanyi berjuang untuknya. Dia adalah pria yang cukup imajinatif pada saat itu. Ao Jin mengerutkan kening. Dia tidak menyukai pria itu. Naga selalu membenci manusia. Meskipun Ao Jin tidak seperti kebanyakan naga, bagaimanapun dia adalah seekor naga, dan beberapa kebencian terukir dalam darahnya, tetapi karena Yun Feng menerima permintaan pria itu, dia hanya bisa menahan diri. Kulanyi berpikir sama seperti Yun Feng. Mendengar bahwa Yun Feng menerima permintaannya, Kulanyi tersenyum. Kalau begitu ayo pergi. Mereka berjalan di depan, dan Mu Yinghua dengan sukarela mengikuti mereka. Dia tidak memiliki keberanian untuk berjalan di sisi mereka, jadi dia terlihat seperti antek. Kota itu tidak terlalu besar. Itu jauh lebih kecil dari kota Chunfeng. Melihat Yun Feng dan teman-temannya di jalanan, semua prajurit yang berjaga-jaga secara tidak sadar menjadi waspada. Mereka memandang Yun Feng dan Little Fire dengan ekspresi rumit. Jalanan dipenuhi oleh ketegangan sedemikian rupa sehingga percikan api hampir meledak. Orang-orang yang memimpin tentu tidak peduli dengan ketegangan. Namun, Mu Yinghua, yang mengikuti mereka, sangat tertekan sehingga dia gemetar. Melihat bagaimana yang lain bereaksi dengan tenang, Mu Yinghua memaksa dirinya untuk tenang, tetapi tubuhnya masih menggigil. Dia dengan cepat menyeka keringat dinginnya, takut Yun Feng atau Kulanyi akan melihatnya. Berjalan ke depan, Yun Feng melihat beberapa orang berdiri di luar rumah yang tidak mencolok. Melihat tatapan Yun Feng, mereka balas menatapnya. Yun Feng tersenyum. Dia memang pernah bertemu kenalan. Dia tahu salah satu dari mereka adalah Xiao Xiao dari Seng Yao. Yun Feng. Xiao Xiao menatap Yun Feng, yang mendekatinya, dan melirik Kulanyi, Ao Jin, Little Fire dan Lan Yi. Dia memperhatikan Mu Yinghua di belakang juga. Dia tahu beberapa dari mereka, tapi tidak semua. Ao Jin, khususnya, memberikan tekanan besar padanya. Kebetulan sekali melihatmu di sini. Yun Feng menyambutnya. Xiao Xiao linglung sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku ingin tahu apakah kamu akan datang. Anda tetap datang. Tanpa Yun Feng, Kekaisaran Feng Yun tidak akan mendapatkan apa-apa dari eksplorasi, tetapi situasinya sama sekali berbeda dengan Yun Feng. Yun Feng tersenyum. Mu Qing dari Ove juga ada di sini, bukan? Xiao Xiao mengangguk. Tentu saja, tim Ove tidak bisa hidup tanpa tuan muda Mu Qing mereka. Sangat tidak beruntung bahwa kerajaan Kexia kehilangan kualifikasi, Xiao Xiao menyombongkan diri. Kekaisaran Kexia benar-benar menderita kerugian besar. Keluarga kerajaannya mungkin menyesal. Bab 451, Perampokan, 2. Benar? Apakah kamu di sini untuk itu juga? Tanya Xiao Xiao. Yun Feng mengerutkan kening. Itu, apa yang dia maksud? Melihat kebingungan Yun Feng, Xiao Xiao menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu. Hehe, mengejutkan bahwa ada hal-hal yang tidak Anda ketahui, candanya. Pada saat ini, seseorang membuka pintu ruangan yang tidak mencolok. Dia bingung melihat Yun Feng juga. Itu kamu. Terdengar suara lembut. Yun Feng tersenyum. Jika Mu Qing dari Kekaisaran Ovei ada di sini, apapun yang dimaksud Xiao Xiao pasti menarik. Mu Qing melirik Xiao Xiao dan menggigit bibirnya, giliranmu. Xiao Xiao sedikit heran. Apa masalahnya? Anda tidak berhasil. Mu Qing tersipu, dan melangkah ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Xiao tampaknya sedang menyombongkannya. Dia mendengus jijik, tidak perlu menertawakanku. Hasil Anda akan sama. Petik 2. Xiao Xiao terkikik dan meletakkan tangannya di pintu. Mengapa kamu tidak menunggu di sini untuk melihat hasil saya? Mu Qing menjadi muram, dan Xiao Xiao masuk ke kamar tanpa menunggu jawabannya. Yun Feng menatap rumah besar biasa, tenggelam dalam pikirannya. Apa yang mereka bicarakan? Apa yang tersembunyi di dalamnya? Setelah Xiao Xiao masuk, Mu Qing menunggu saat dia menyarankan. Dia tampak sama rapuhnya dengan terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Kulanyi dan Ao Jin memandang Ao Jin, dan mempertimbangkan apa yang mungkin ada di rumah itu juga.
Yun Feng, kamu tidak akan masuk. Mu Yinghua, yang mengikuti mereka, tiba-tiba menyarankan. Mu Qing meliriknya. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Mu Yinghua kemudian menambahkan dengan cemas, bukankah akan rugi jika dia mendapatkan harta? Baik Kulanyi dan Ao Jin mengerutkan kening. Memang benar bahwa orang-orang pada tingkat yang berbeda memiliki sikap yang berbeda. Yun Feng tersenyum. Kamu hanya bisa mendapatkan harta yang ditakdirkan untukmu. Jika Xiao Xiao mendapatkan sesuatu, maka dia beruntung. Mu Yinghua akan mengatakan sesuatu yang lain, tetapi mata Ao Jin membuatnya menutup mulutnya. Dia melirik rumah itu dengan menyesal, dan bergumam pada dirinya sendiri. Menurutnya, mereka semua harus masuk ke rumah dan mengambil barang-barang bagus di dalamnya. Mu Qing menatap Yun Feng dengan serius. Levelmu cukup tinggi. Yun Feng tersenyum. Itu tidak ada hubungannya dengan level saya. Hanya pendapat saya. Petik 2. Mari berharap dia seberuntung yang Anda pikirkan, kata Mu Qing dengan penghinaan dan sarkasme yang jelas. Dia yakin Xiao Xiao tidak bisa mendapatkannya. Wanita itu baru saja mengejeknya. Dia akan membalasnya dengan cara yang sama ketika dia keluar. Lama kemudian, pintu terbuka, dan Xiao Xiao keluar dengan muram. Jelas, dia tidak mendapatkan apa-apa. Mu Qing mencibir, ada apa? Anda tidak berhasil. Xiao Xiao dengan sedih melirik Mu Qing, tahu bahwa dia sengaja mengejeknya. Kamu juga tidak berhasil. Wajar jika saya tidak melakukannya. Petik 2. Wajah Mu Qing bahkan lebih dingin. Jika kamu tahu bahwa kamu tidak baik, jangan mengejek orang lain, atau kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Xiao Xiao tersipu. Mu Qing, apakah kamu suka menjadi jahat? Mu Qing menoleh dan mengabaikannya. Xiao Xiao tersipu dan menatap Yun Feng. Apakah kamu akan masuk atau tidak? Yun Feng tersenyum. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di ruangan itu, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk mencari tahu. Dia akan masuk jika dia bisa. Mungkin apa yang mereka inginkan adalah apa yang dia butuhkan. Dia mengangguk. Xiao Xiao berkata, kamu harus masuk sendiri tanpa binatang ajaibmu, atau mereka akan marah. Yun Feng mengangkat alisnya. Mereka akan marah. Sepertinya ada orang lain di ruangan itu. Mu Qing berkata dengan dingin lagi, mengapa kamu begitu banyak bicara? Bibir Yun Feng melengkung. Terima kasih atas pengingatmu, Xiao Xiao. Dia kemudian menaiki tangga dan berjalan masuk. Mu Yinghua hendak mengikutinya, ketika Ao Jin meraung, apa yang kamu lakukan? Mu Yinghua tersenyum. Saya tidak berpikir apapun akan terjadi jika saya pergi bersamanya. Ini akan baik-baik saja selama aku tetap diam, kan? Pria itu benar-benar putus asa jika dia tidak bisa mengenali nilainya. Usul tak tahu malu Mu Yinghua hampir membuat Ao Jin muntah darah. Dia tidak pernah tahu bahwa manusia bisa begitu tak tahu malu. Yun Feng berbalik dan melirik Mu Yinghua dengan dingin. Bisakah kamu minggir? Mu Yinghua cukup ketakutan dengan arloji Yun Feng. Kurang ajar seperti dia tidak berani mengikutinya lagi. Dia harus mundur dengan canggung, dan Yun Feng akhirnya masuk. Baik Xiao Xiao dan Mu Qing bergumam, pria yang tidak tahu malu. Mu Yinghua tidak mendengarnya, atau setidaknya dia berpura-pura tidak mendengarnya. Dia sepertinya mengkhawatirkan Yun Feng. Apakah Yun Feng akan baik-baik saja? Dia bertanya. Tidak ada yang membalasnya. Tidak mungkin sesuatu terjadi pada Yun Feng. Hei, apakah menurutmu Yun Feng akan berhasil? Tanya Xiao Xiao dengan suara rendah. Mu Qing mengerutkan kening dan berpikir lama, sebelum akhirnya berkata, sulit untuk mengatakannya. Temperamen orang tua itu sulit diprediksi. Mungkin dia menyukainya, dan mungkin dia membencinya. Xiao Xiao tampak sedikit malu. Dia dan Mu Qing adalah orang-orang yang dibenci lelaki tua itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Baik dia maupun Mu Qing tidak pergi. Mereka terlalu bersemangat untuk mengetahui hasil Yun Feng. Ketika Yun Feng membuka pintu dan memasuki ruangan, pintu otomatis tertutup di belakangnya. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia tidak bisa membuka pintu dari dalam. Di depan matanya ada kegelapan tanpa batas, seolah-olah ada alam semesta lain di ruangan itu yang tidak berisi apapun, bahkan cahaya sedikit pun. Yang lainnya, sebuah suara datang dari sudut dalam kegelapan. Yun Feng berdiri dengan tenang, dan jelas merasa bahwa seseorang sedang mengamatinya seperti mesin sinar X. Bahkan lubuk hatinya sepertinya diteliti. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa,
dan hanya menunggu orang itu memeriksanya. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Kau berbeda dari yang lain. Gadis kecil, beritahu aku namamu. Bab 452, Perampokan 3. Yun Feng melihat kegelapan tak terbatas di sekelilingnya dan menjawab dengan lembut, Yun Feng. Tiba-tiba, kegelapan di ruangan itu hilang. Setelah Yun Feng melaporkan namanya, semua fasilitas di ruangan itu muncul seolah-olah itu adalah trik sulap. Ada meja besar, di mana banyak kertas dan peralatan berserakan. Ada potongan dan gulungan kertas juga di tanah. Secara keseluruhan, ruangan itu tampak tidak rapi pada pandangan pertama. Di sebelah meja ada kursi besar tempat seorang lelaki tua duduk, di tengah semua kertas. Pria tua itu mengenakan kacamata, dan menggambar sesuatu dengan sepenuh hati di atas kertas di tangannya. Yun Feng linglung sejenak. Dia kemudian tenang dan mengamati semuanya. Apakah lelaki tua itu adalah orang yang barusan berbicara? Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menunggu dalam diam. Orang tua itu memikirkan urusannya sendiri tanpa memandang Yun Feng, seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Waktu berlalu. Yun Feng tidak tahu berapa lama dia berdiri, atau berapa lama lagi dia harus berdiri, tapi dia tidak menunjukkan ketidaksabaran atau kegelisahan. Dia hanya berdiri diam, dan menyaksikan lelaki tua itu bergerak. Saat dia menunggu, lelaki tua itu sepertinya telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan terus bekerja. Kamu memiliki kesabaran yang luar biasa. Yun Feng tersenyum. Itu benar-benar tidak nyaman baginya untuk berdiri di sini. Ruang di sini benar-benar berbeda dari yang di luar. Tekanan telah meningkat seiring berjalannya waktu. Jika dia tidak maju ke tingkat raja, dia pasti sudah lelah. Orang tua itu mengabaikan Yun Feng lagi, dan fokus pada bisnisnya. Yun Feng terus menunggu dalam diam, dan menahan tekanan yang meningkat. Sebutir keringat muncul di dahinya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan berkata pada dirinya sendiri untuk melanjutkan. Waktu diperpanjang tanpa batas pada saat ini. Yun Feng merasa hari-hari telah berlalu, tetapi lelaki tua itu masih melakukan bisnisnya sendiri tanpa mengatakan apa-apa. Akhirnya, setelah dia tidak tahu berapa lama, ketika dia basah oleh keringat, lelaki tua itu berhenti bekerja dan melihat kertas yang baru saja dia gambar dengan puas. Tidak buruk. Selesai. Setelah lelaki tua itu mengatakan itu, semua tekanan yang dirasakan Yun Feng hilang. Dia hampir pingsan di lantai, tetapi dia mendapatkan kembali keseimbangan dan berdiri dengan mantap. Pria tua itu meliriknya dan melepas kacamatanya. Dia bertanya sambil berpikir, hadiahku untukmu sudah siap. Apakah kamu menginginkannya? Orang tua itu melambaikan kertas, dan Yun Feng menyipitkan matanya. Cek, cek. Kedua pengunjung sebelumnya sama-sama memohon kepada saya untuk ini, tetapi saya memberikannya kepada Anda. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan kertas itu perlahan-lahan jatuh ke tangan Yun Feng. Kertas itu adalah kertas craft terbaik. Ketika Yun Feng melihat lukisan itu, matanya melebar. Di sudut kertas craft, kata-kata, peninggalan dewa, telah tertulis. Itu adalah peta peninggalan para dewa. Yun Feng membacanya lagi dengan kaget. Pria tua itu terkekeh. Bagaimana dengan itu? Tidak buruk, kan? Ya, memang tidak buruk, tapi sulit untuk mengatakan apakah peta itu benar atau tidak. Yun Feng mengangkat kepalanya dan terkekeh pada lelaki tua itu. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, senior. Aku ingin tahu, apa yang kamu inginkan dariku sebagai balasannya. Tidak ada makan siang gratis. Yun Feng sangat menyadari hal itu. Orang tua itu jelas aneh. Dia tentu saja tidak memberikan peta itu secara cuma-cuma. Ketika Yun Feng membaca peta, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengingat apapun di peta, yang sepertinya mengandung kekuatan sihir. Apa yang dia ingat akan dilupakan detik berikutnya. Peta ini tidak dapat diingat. Orang tua itu puas dengan tawaran Yun Feng. Dia mengangguk dan mengamatinya lagi. Kemudian, cahaya melintas di matanya. Bagaimana dengan cincin kontrakmu? Yun Feng menyipitkan matanya. Orang tua itu menginginkan cincin kontraknya. Dia tidak terlihat seperti pria yang baik. Dia tersenyum. Jika kamu tahu bahwa aku seorang summoner, kamu pasti tahu betapa pentingnya cincin kontrakku bagiku. Antara peta yang meragukan dan cincin kontrakku, menurutmu mana yang akan aku pilih? Pria tua itu tersenyum. Jika Anda percaya pada peta, itu akan benar, jika tidak, maka itu palsu.
Ada banyak barang bagus di relik para dewa. Mereka akan cukup untuk menebus hilangnya cincin kontrak Anda. Jika Anda melewatkan kesempatan, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Yun Feng menyipitkan matanya. Pria tua itu menggerakkan tangannya, dan peta di tangannya kembali kepadanya. Senior, Anda tidak dapat mengklaim cincin kontrak yang memiliki pemiliknya. Pria tua itu terkekeh. Itu untuk saya khawatirkan. Apakah Anda ingin bertukar dengan saya atau tidak? Petik 2. Yun Feng berdiri dengan tenang. Peta peninggalan para dewa benar-benar penting. Itu pasti akan sangat membantunya dalam eksplorasi. Orang tua itu tidak terlihat seperti pembohong. Dia telah menunjukkan bahwa dia cukup kuat. Namun, dia harus membayar cincin kontraknya untuk peta itu. Dia tiba-tiba tersenyum. Dia bisa meninggalkan kekayaan atau kekuasaan, tetapi dia tidak pernah bisa meninggalkan keluarga atau teman-temannya. Meskipun api kecil dan Lan Yi adalah binatang ajaib yang dikontraknya, mereka adalah teman baginya. Jika seseorang bisa meninggalkan teman mereka, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika mereka memiliki peta. Selamat tinggal, Yun Feng mengatakan itu, dan hendak berbalik. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Kau akan pergi. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, maka saya akan mengambilnya dari Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya, memulihkan kegelapan di dalam ruangan. Tekanan akrab jatuh di atas bahu Yun Feng lagi. Lututnya ditekuk, dan dia merasa akan dihempaskan ke tanah. Dia menggigit lidahnya dan berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi, tidak menyerah pada tekanan sama sekali. Bab 453, memperoleh apa yang harus diperoleh. 1. Cek. Cek, aku tidak tahu bahwa kamu begitu keras kepala. Suara lelaki tua itu datang dari kegelapan, dan dia semakin meningkatkan tekanan. Yun Feng tersenyum pucat. Senior, mengapa kamu begitu terobsesi dengan sesuatu yang bukan milikmu? Suara itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, lelaki tua itu tertawa. Semua orang penasaran dengan Ring of Kontrak pemanggil, yang berisi semua rahasia tentang kontrak, kan? Anda tidak mengenakan cincin kontrak di tangan Anda. Itu tidak biasa. Apakah Anda memberikannya kepada saya atau tidak? Orang tua itu sepertinya baru saja melewati Yun Feng, tetapi Yun Feng tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan. Seiring berjalannya waktu, tekanannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tidak, Yun Feng menggertakkan giginya. Dia mengepalkan tinjunya dan berdiri dengan keras kepala tanpa menyerah. Pria tua itu terdengar sangat marah. Sungguh gadis yang keras kepala. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa tetap keras kepala. Tekanan destruktif dikenakan pada Yun Feng, yang bahkan bisa mendengar suara tulangnya diremas. Pada saat ini, leluhurnya yang tinggal di ruang spiritual mengangkat kepalanya dengan cemas. Nak, jangan terlalu keras kepala. Dia belum lama mengenal Yun Feng, tapi dia tahu bahwa Yun Feng memiliki tekad yang sama seperti semua orang di keluarga Yun. Dia tidak akan pernah berubah atau goyah dengan mudah. Nenek moyang takut dia akan terluka karena kepribadiannya di tempat ini. Orang tua misterius ini tampak sangat agresif. Saya baik-baik saja. Yun Feng tersenyum, dengan keringat di dahinya. Punggungnya secara bertahap ditekuk, tetapi Yun Feng mengertakkan gigi dan melanjutkan. Tidak mungkin dia akan memberikan cincin kontraknya. Yun Sheng dan Mu Xiaojin, yang telah berkultivasi di lantai 10 Istana Naga, tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi entah bagaimana mereka panik. Saudara Yun Sheng, apakah sesuatu terjadi pada Xiao Feng? Tanya Mu Xiaojin dengan cemas. Yun Sheng juga mengerutkan kening. Sebagai saudara yang terhubung dengan Yun Feng dengan darah, dia terlalu ingin berkultivasi saat ini. Dia berdiri dan ingin pergi. Kemudian, terpikir olehnya bahwa dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Mereka masuk melalui liontin batu giok berbentuk naga, jadi mereka harus pergi dengan bantuan Yun Feng juga. Yun Sheng mengerutkan kening dan berteriak keras, Feng. Feng. Suaranya bergema di lantai 10 Istana Naga berkali-kali, tapi Yun Feng tidak menjawab. Feng. Tidak mau menyerah, Yun Sheng berteriak lagi. Yun Feng pasti sudah mendengarnya dan menjawab jika itu sebelumnya, tapi kali ini dia diam. Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Mu Xiaojin juga berteriak. Untuk sesaat, lantai ini dipenuhi dengan suara mereka. Kemudian,
Seseorang yang tertidur lelap di sudut istana naga membuka matanya dengan kemarahan dan kegelisahan di mata abu-abunya. Dia bangkit di udara dengan kesuraman di seluruh wajahnya. Berhenti berteriak, atau aku akan membunuh kalian berdua. Suara seraknya datang ke lantai 10 istana naga. Baik Yun Seng dan Mu Xiaojin bingung, dan tanpa sadar melihat sekeliling. Mereka tidak tahu bahwa mereka berada di istana naga, dan mengira hanya ada lantai ini. Mereka tidak tahu lantai lain yang tersembunyi. Maaf membangunkanmu, senior, tapi tolong maafkan aku. Saya khawatir sesuatu mungkin terjadi pada saudara perempuan saya, kata Yun Seng ragu-ragu. Sesaat kemudian, suara serak itu datang lagi. Apa yang Anda khawatirkan? Tidak ada yang mungkin terjadi padanya. Yun Seng sangat senang mendengarnya. Apakah kamu kenal Feng, senior? Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Suara itu datang dengan malas dan mengantuk. Tenang saja, atau aku akan mengusir kalian berdua. Senior, senior, Yun Seng menangis dengan cemas. Pria yang akan melanjutkan tidurnya benar-benar marah. Manusia, saya hanya mengizinkan Anda untuk datang ke sini karena kerabat gadis itu. Jangan menekan terlalu jauh. Yao Guang, mengapa kamu begitu marah? Suara lelaki tua lain menyebar. Yun Seng dan Mu Xiaojin terkejut. Orang lain, tempat apa ini? Apakah ada lebih banyak ruang di sini? Orang tua, tinggalkan aku sendiri. Yao Guang, yang dibangunkan oleh suara-suara itu, sangat marah, dan kemarahan terlihat di wajahnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Yun Seng atau Mu Xiaojin yang berada di lantai 10. Dia hanya mencoba menakut-nakuti mereka agar diam. Lagi pula, dia membutuhkan lebih banyak tidur. Senior, Yun Seng membuka mulutnya lagi, dan lelaki tua itu menjawab. Apa yang terjadi pada Yun Feng? Orang tua, apa yang mungkin terjadi padanya? Yao Guang, yang memiliki wajah bayi, tidak memiliki apa-apa selain kemarahan di mata abu-abunya. Dia sangat jengkel sehingga dia ingin menghancurkan kedua manusia yang membangunkannya. Bukan seperti itu, senior. Feng biasanya dapat mendengar kita dan akan membalas kita. Namun, saya merasa panik sekarang, dan mencoba memanggilnya, tetapi saya tidak menerima balasannya. Apakah Anda tidak ingin mengusir kami, senior? Silakan lakukan. Apa yang Yun Seng katakan membuat wajah Yao Guang berubah. Cek. Kau pikir aku tidak ingin membuangmu? Kau pikir aku tidak mau? Yao Guang sangat marah sehingga dia sudah mengutuk. Pria tua itu tiba-tiba tertawa. Yao Guang, tenanglah. Yao Guang cukup malu dengan apa yang dikatakan Yun Seng. Dia ingin membuangnya, tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa memasuki lantai 10 sama sekali. Jika Yun Seng dan Mu Xiaojin berada di tempat lain di Istana Naga, dia pasti sudah mengusir mereka tanpa sepatah kata pun. Senior, Yun Seng berpikir bahwa mereka akan diusir, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Dia memanggil pria itu lagi, tetapi suara lelaki tua itu yang menjawab. Teman-teman, ini benar-benar situasi yang tidak biasa. Yun Feng tampaknya berada dalam semacam masalah, tapi jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Tetap di sini saja. Orang tua itu tidak pernah berbicara lagi. Yun Seng dan Mu Xiaojin sama-sama cemas, tetapi mereka tidak bisa keluar. Mereka hanya bisa berdoa agar Yun Feng selamat. Kata, bab 454, memperoleh apa yang harus diperoleh 2. Orang tua, apa yang kamu katakan? Yao Guang meraung marah di sudut istana naga. Suaranya yang serak menjadi lebih serak, yang sama sekali tidak cocok dengan wajahnya yang kekanak-kanakan. Yao Guang, keluarlah dan lihat apa yang terjadi, kata lelaki tua itu tanpa tergesa-gesa, lalu menguap. Jika Yun Feng dalam masalah, bantu dia mengurusnya. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda. Aku akan pergi tidur. Aku sangat mengantuk. Suara lelaki tua itu hilang, digantikan oleh suara dengkuran. Yao Guang berdiri di udara, dan berangsur-angsur menjadi cemberut. Tidak ada apa-apa selain rasa dingin di mata abu-abunya. Siapa yang berani mengganggu tidurnya? Apakah mereka ingin dibunuh? Pria pendek itu naik ke langit dengan jubah hitam. Mata abu-abunya memancarkan cahaya, dan susunan aneh muncul di bawah tubuhnya. Yun Feng, yang menahan tekanan yang tidak diketahui, sudah berkeringat. Dia tahu dia mendekati batasnya. Siapa orang tua ini? Dia tampaknya tidak terlalu kuat, namun dia memberinya tekanan yang begitu berat. Yun Feng,
Kamu masih belum menyerah. Jika Anda memberi saya cincin Anda, saya akan menawarkan peta saya sebagai gantinya. Anda akan mendapat manfaat dari kesepakatan itu. Suara menggoda lelaki tua itu terdengar di telinga Yun Feng. Bibirnya melengkung dingin. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan memberimu apa-apa. Bagus. Anda memang memiliki tulang punggung. Suara marahnya datang, dan tekanannya meningkat lagi. Yun Feng mendengus dan hampir jatuh berlutut. Dia menggertakkan giginya. Kakinya gemetar, tapi dia tetap berdiri. Orang tua, yang telah mengamati Yun Feng secara rahasia, terkejut. Tekanan yang dia berikan bahkan telah menurunkan kepala mereka yang berada di puncak level monark. Namun, Yun Feng masih berdiri, meskipun punggungnya sedikit bengkok. Dia berjuang, tetapi tekadnya benar-benar luar biasa. Anak, Yun Feng tiba-tiba mendengar suara. Pada awalnya, dia mengira itu adalah suara leluhurnya, tetapi suaranya terlalu serak dan tidak menyenangkan. Segera, Yun Feng menyadari bahwa itu adalah suara senior sesat di Istana Naga. Senior mesum. Yun Feng berseru dalam hatinya. Yao Guang, yang berada di dalam Istana Naga, hampir muntah darah karena marah. Kamu baru saja memanggilku apa? Yun Feng tersenyum canggung. Tidak ada, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, senior? Aku tidak punya waktu untuk mengobrol sekarang. Yun Feng terdengar sangat lelah. Tidak mudah baginya untuk menahan tekanan begitu lama. Dua manusia yang berisik itu membangunkanku. Aku tidak akan berbicara denganmu jika bukan karena mereka. Yun Feng tersenyum. Apakah itu kakaknya dan Mu Xiaojin? Mereka pasti menyadari ada yang tidak beres, dan memanggilnya, tapi dia tidak mendengar apa-apa. Tolong maafkan mereka, senior. Yun Feng berjuang untuk mengatakan, terengah-engah. Yao Guang mengerutkan kening setelah mendengar itu. Nak, apa yang terjadi padamu? Yun Feng akan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tapi dia hanya mendengus. Yao Guang tiba-tiba berdiri tegak, dengan kekhawatiran di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku. Suara Yun Feng tidak kembali sampai beberapa waktu kemudian. Ada masalah kecil. Yao Guang mengerutkan alisnya. Kamu bernafas sangat berat, namun kamu menyebutnya masalah kecil. Apakah kamu terlalu bangga untuk menyerah? Tawa Yun Feng kembali, dan dia tidak menyerah sama sekali. Yao Guang tersenyum tak berdaya. Jika aku tidak membantumu, dua manusia berisik itu akan terus berteriak. Sekarang, fokus dan panggil aku. Ingat, namaku Yao Guang. Bibir Yun Feng melengkung dalam gelap. Dia menutup matanya dan membuka bibirnya, melafalkan nama, Yao Guang. Salah satu susunan di Istana Naga bersinar terang di bawah pemanggilan, dan seseorang menghilang ke dalam cahaya. Kemudian, semuanya kembali damai. Suara lelaki tua itu bergema lagi. Jangan pulang terlambat. Setelah melafalkan namanya, Yun Feng tiba-tiba merasa bahwa tekanan pada dirinya berkurang, dan lelaki tua yang telah mengamatinya terkejut. Tekanan yang dia berikan di ruang telah dinetralkan. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Cahaya meletus dalam kegelapan seperti matahari yang terbit di cakrawala. Kecemerlangan yang menyilaukan mengusir kegelapan, memungkinkan Yun Feng melihat hal-hal di ruangan itu lagi. Pria tua itu masih duduk di depan mejanya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Apa ini? Pria tua itu bergumam, dan menatap cahaya yang bersinar. Ketika cahaya bersinar menghilang, senior aneh yang Yun Feng temui di Istana Naga melayang di udara. Dia memiliki wajah kekanak-kanakan yang sama, jubah hitam aneh, tubuh pendek, dan sepasang mata abu-abu, yang sepertinya dipenuhi amarah pada saat ini. Itu kamu. Yao Guang menatap pria tua itu begitu dia keluar. Tekanan dari mata abu-abunya membuat lelaki tua itu menggigil. Suara seraknya bergema di angkasa, dan tekanan kegelapan hilang. Lega, Yun Feng melirik Yao Guang. Yun Feng tidak tahu siapa pria itu, atau mengapa dia berada di dalam Istana Naga. Dia tidak tahu apakah dia adalah penjaga Istana Naga, atau apakah dia hanya seorang tahanan di sana. Dia hanya tahu bahwa senior yang aneh itu tidak memiliki temperamen yang baik. Dia cukup temperamental, dan bahkan sedikit haus darah. Yun Feng masih ingat bagaimana dia menggodanya kembali di Istana Naga, tapi dia memutuskan untuk memaafkannya sekarang setelah dia muncul dan membantunya. Orang tua itu menatap Yao Guang, dan bertanya dengan bingung, apakah ini, binatang ajaibmu? Mendengar itu, Yao Guang tampak sangat terhina.
Dia melintas ke depan dan mendekati lelaki tua itu. Katakan itu lagi. Suaranya begitu serak dan jahat sehingga lelaki tua itu merinding di sekujur tubuhnya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Bab 455, memperoleh apa yang harus diperoleh 3. Kamu kentut tua yang mengganggu tidurku. Yao Guang menyipitkan mata abu-abunya dan tiba-tiba mencibir. Kamu benar-benar berpikir kamu cukup kuat untuk menunjukkan kekuatanmu di depanku. Jubah hitam Yao Guang bergerak, dan kegelapan muncul di ruang ini lagi. Namun, tidak seperti waktu sebelumnya, kegelapan datang dengan ketidaknyamanan dan tekanan yang kuat. Tekanannya adalah fisik terakhir kali, dan mental kali ini. Kegelapan muncul dan lelaki tua itu tiba-tiba melebarkan matanya. Dia tahu dia telah bertemu dengan seorang ahli, dan langsung memohon belas kasihan. Senior, itu hanya lelucon. Lelucon. Suara lelaki tua itu bergema di ruang gelap, di mana Yun Feng merasakan tekanan luar biasa. Siapapun yang menghabiskan waktu lama di tempat ini pasti akan mengalami kehancuran. Dia bertanya-tanya siapa, atau lebih tepatnya, apa senior Yao Guang ini? Yao Guang mendengus, memulihkan cahaya di angkasa. Pria tua itu menggigil pucat di kursinya, dan tampak sangat canggung. Gadis, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Tanya Yao Guang dengan suara serak. Orang tua itu langsung panik, dan menatap Yun Feng, memohon, Yun Feng, aku hanya bercanda denganmu. Ini petanya. Peta di meja lelaki tua itu melayang ke arah Yun Feng, dan dia mengambilnya. Dia memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan padanya. Meskipun pria itu serakah, dia tidak benar-benar jahat, atau dia akan membunuhnya dengan tekanan itu daripada membiarkannya bertahan begitu lama. Senior, biarkan dia pergi. Yun Feng tersenyum. Sudah cukup bermanfaat bahwa dia menemukan peta itu. Yao Guang mengangkat alisnya. Kau membiarkan dia pergi. Senior, aku tidak ingin membunuhnya sama sekali, atau aku tidak akan membiarkan dia bertahan untuk waktu yang lama. Seperti yang saya katakan, itu hanya lelucon. Saya sudah memberinya peta saya. Tolong lepaskan aku kali ini. Orang tua itu dengan cepat menjelaskan dan membela diri. Bibir Yao Guang melengkung, dan dia terbang kembali ke Yun Feng, mengambang di dalam jubah hitam. Dia tampak aneh seperti sebelumnya. Aku tidak punya waktu untuk membunuhmu, kata Yao Guang dengan suara rendah. Yun Feng tersenyum. Senior, apakah kamu akan kembali? Yao Guang menguap dan menjawab, saya tidak sering keluar. Meskipun saya agak mengantuk, saya ingin melihat bagaimana dunia terlihat akhir-akhir ini. Yun Feng mengangguk. Dia memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Yao Guang. Misalnya, berapa tekanan ruang tadi? Dan apa dia sebenarnya? Yun Feng mendorong pintu dan berjalan keluar. Yao Guang secara alami bersembunyi di sekelilingnya. Tak seorang pun kecuali Yun Feng bisa melihatnya. Setelah Yun Feng keluar, Mu Qing dan Xiao Xiao, yang telah menunggu, langsung menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yun Feng mengangkat bahu dan tersenyum pahit pada mereka. Mu Qing mengerutkan kening dalam kebingungan, dan Xiao Xiao menghela nafas dengan menyesal, kamu juga gagal. Orang tua itu benar-benar segelintir, bukan? Ketika Ao Jin dan Ku Lanyi melihat ekspresi di wajah Yun Feng, mereka tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mu Yinghua, di sisi lain, berkata dengan menyesal, bagaimana kamu bisa gagal? Kamu adalah Yun Feng. Little Fire dan Lan Yi meliriknya dengan marah, dan Mu Yinghua langsung diam. Dia melirik Yun Feng dengan menyesal, seolah-olah dia pikir dia seharusnya berhasil. Yao Guang, yang tidak terlihat, memandang orang-orang di sekitar Yun Feng. Keduanya tidak buruk, tapi kamu benar-benar berteman dengan orang seperti itu. Yao Guang menunjuk Mu Yinghua. Yun Feng tersenyum dan menjawab dengan telepati, saya tidak mengenalnya. Yao Guang mendengus jijik. Dia terlalu tidak berharga untuk saya periksa. Yun Feng merasa lega mendengar Yao Guang memuji Ku Lanyi dan Ao Jin. Pakar secara alami harus berteman dengan pakar lain. Lingkaran mereka penuh dengan ahli lain. Yun Feng lebih suka tidak merendahkan dirinya dengan berteman dengan seseorang seperti Mu Yinghua. Xiao Xiao tampak sangat menyesal dan frustrasi. Mu Qing, di sisi lain, menatap Yun Feng, tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya ada banyak emosi di matanya yang bijaksana. Teman-teman, sampai jumpa lagi, kata Yun Feng kepada Mu Qing dan Xiao Xiao.
Keduanya mengangguk dan menyaksikan Yun Feng pergi. Setelah Yun Feng pergi, Xiao Xiao melihat ke pintu dengan frustrasi. Bahkan Yun Feng gagal mendapatkannya. Orang tua itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Mu Qing tiba-tiba berhenti mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar percaya apa yang baru saja dikatakan Yun Feng? Xiao Xiao tercengang. Apa maksudmu? Apakah dia berbohong? Aku tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak, tapi aku tidak begitu percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Xiao Xiao mengerutkan alisnya karena apa yang dikatakan Mu Qing. Jika apa yang kamu katakan itu benar, dia pasti merahasiakannya karena dia mendapatkan sesuatu yang bagus. Mu Qing tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya spekulasi. Bagaimanapun, Yun Feng terlalu kuat dan keras kepala untuk menyerah begitu saja. Sementara Mu Qing terus mempertimbangkan, Xiao Xiao sudah yakin bahwa Yun Feng telah mendapatkan beberapa hal bagus. Saya tidak menyadari bahwa dia memiliki sisi licik. Apa yang kita lakukan? Jika dia mendapatkan sesuatu yang bagus, bukankah kita akan dirugikan? Mu Qing mengerutkan kening dalam diam lagi. Mereka tidak tahu apa yang Yun Feng dapatkan, karena lelaki tua di rumah itu memiliki kepribadian yang aneh. Tidak mudah bagi mereka untuk mengetahui informasi tentang lelaki tua itu, tetapi keduanya gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika Yun Feng benar-benar mendapatkan sesuatu yang baik, maka dia pasti akan memiliki keuntungan dalam operasi eksplorasi. Tidak masalah bahkan jika kamu berpikir, jika dia memang mendapatkan sesuatu yang baik dan menyembunyikannya, apa yang bisa kita lakukan? Mu Qing berkata dengan malas, berhenti mengerutkan kening. Aku akan kembali. Sesuaikan dirimu. Dia kemudian berbalik dan pergi. Xiao Xiao berdiri di samping dan berpikir sejenak. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Pada akhirnya, dia menatap pintu sejenak dan kemudian mengutuk sebelum dia pergi juga. Orang tua yang aneh. Asteris asteris asteris. Yun Feng dan teman-temannya kembali dalam diam. Mu Yinghua meliriknya sesekali dari belakang. Apakah dia benar-benar tidak mendapatkan apa-apa? Betulkah? Mu Yinghua memikirkan itu sepanjang perjalanan kembali. Dia benar-benar tidak menganggap dirinya orang luar. Bahkan jika Yun Feng mendapatkan sesuatu, apakah dia akan memiliki bagian di dalamnya sama sekali? Bab 456, memperoleh apa yang harus diperoleh. 4. Kembali ke kediaman mereka, Yun Feng menuju kamarnya, tapi Mu Yinghua masih mengikuti. Melihat itu, Kulanyi berhenti dan bertanya, Mu Yinghua, berapa lama lagi kamu ingin mengikuti kami? Apakah kamu akan tidur di kamar kami juga setelah kita tidur? Mu Yinghua tiba-tiba tersipu. Apa yang dikatakan Kulanyi memunculkan banyak gambar yang tidak pantas di kepalanya. Kulanyi menatapnya dengan dingin. Akhirnya, Mu Yinghua kembali ke dirinya sendiri, dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Saya pergi. Selamat istirahat, dia berjalan pergi, tersipu. Kulanyi melihat ke punggungnya dan menggertakkan giginya, dasar idiot. Kenapa kamu menggertakkan gigimu? Masuk. Suara Yun Feng akhirnya memadamkan amarah Kulanyi. Dia mengikuti Yun Feng ke dalam ruangan, dan begitu pula Ao Jin. Setelah mereka semua memasuki ruangan, Yun Feng melambaikan tangannya dan mengunci ruang. Yao Guang, yang bersembunyi, meringkuk bibirnya dengan jijik, jelas menyiratkan bahwa dia pikir gerakan Yun Feng terlalu kasar. Apakah kamu akan mengeluarkannya? Kata Kulanyi sambil tersenyum sambil duduk di samping. Ao Jin juga tertawa. Kau lebih cerdik dari yang kukira. Yun Feng tersenyum. Saya tentu harus diam di momen spesial itu. Jika mereka tahu apa yang saya dapatkan, kami tidak akan mendapat keuntungan apapun. Setelah mengatakan itu, Yun Feng mengeluarkan peta yang dia terima. Baik Ao Jin dan Kulanyi tercengang. Itu adalah peta peninggalan para dewa. Apakah itu nyata? Tanya Ao Jin. Dia menatap peta yang rumit dengan mata emasnya, sulit dipercaya. Kulanyi membacanya untuk waktu yang lama juga, dan akhirnya mengangguk. Itu harus nyata, karena tidak bisa dihafal. Nana, bakso bergerak di kepala Little Fire, dan Little Fire berkata, bola gemuk ini mengatakan bahwa itu nyata. Yun Feng meliriknya dengan heran, bertanya-tanya bagaimana bakso bisa mengetahui keasliannya. Api kecil berkata lagi, bakso, Tuan baru saja bertanya bagaimana Anda bisa tahu apakah itu asli atau tidak. Bakso memutar mata besarnya untuk waktu yang lama, dan akhirnya memanggil lagi pada akhirnya, Nana, Nana. Setelah mendengar itu, api kecil hampir jatuh ke tanah.
Apakah kamu serius? Bakso berteriak sedih, Nana. Semua yang lain bingung. Lan Yi tidak bisa membantu tetapi menutupi dahinya. Kakak api kecil, jangan hanya berbicara dengannya. Beritahu Tuan apa yang dikatakannya. Petik 2. Little Fire akhirnya menyadari apa yang harus dilakukan, dan menatap Yun Feng. Tuan, sebagai catatan, saya hanya mengulangi apa yang dikatakannya. Jantung Yun Feng berdebar kencang saat mendengar itu. Apa yang dikatakan Meatball hingga membuat Little Fire begitu terkejut. Api kecil menelan, dan bakso duduk di atas kepalanya dengan bangga. Api kecil membuka mulutnya dan berkata, "Yah, dia hanya mengatakan bahwa dia pergi ke sana di masa lalu, jadi dia tahu apakah peta itu nyata atau tidak." Yun Feng meraih bakso dan mengangkatnya di depan matanya. Bakso menggigil tidak nyaman, dan menepuk punggung tangan Yun Feng dengan ekornya yang berbulu. Yun Feng mengabaikan itu dan hanya menatap makhluk kecil itu. Kamu pernah ke relik para dewa? Yun Feng mengangkat alisnya dengan bingung dan bertanya. Bakso mengangguk dan menatap Yun Feng dengan menyedihkan. Jantung Yun Feng tiba-tiba berpacu. Yao Guang, yang bersembunyi, menatap bakso dan tersenyum. Benda kecil ini mungkin lebih mampu daripada yang kamu pikirkan. Yun Feng setuju, dan mengguncang tubuh Meatball dengan nakal. Bakso berteriak ketidakpuasan. Jika ada orang lain yang melakukannya, itu pasti sudah menggigit mereka, tapi itu selalu memanjakan Yun Feng bahkan ketika dia mengolok-oloknya. Ketika dia mengguncang tubuhnya seperti itu menolak sejenak, tetapi biarkan Yun Feng melakukan apa yang dia inginkan. Yun Feng melihat wajah kecil lucu bakso, dan ingat bagaimana itu baru saja melemparkan dirinya ke arahnya di hutan berkabut. Tampaknya sangat intim dengannya saat pertama kali mereka bertemu, meskipun itu kejam dan ganas bagi orang lain. Dia dengan lembut melepaskan bakso, dan bakso melompat kembali ke kepala Little Fire. Api kecil melihat ke atas kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, kami memiliki keuntungan besar. Ao Jin tersenyum dalam suasana hati yang baik. Gadisnya selalu beruntung. Sungguh luar biasa bahwa dia telah memperoleh peta relik. Akan sangat bagus jika hanya kita yang memiliki keuntungan, tetapi kita membawa banyak beban. Kulanyi dengan malas menyisir rambutnya, dan menatap Ao Jin dengan senyum menawan. Yun Feng setuju dengannya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan peta. Dia hampir kehilangan cincin kontraknya karena lelaki tua itu. Dia tidak ingin membaginya dengan orang lain di timnya. Dia bukan orang yang tidak mementingkan diri sendiri yang membiarkan petanya bermanfaat bagi orang lain, yang jelas-jelas tidak berguna baginya. Jangan beritahu siapapun tentang peta itu. Kami akan menyingkirkan mereka setelah kami memasuki relik para dewa. Saya tidak berpikir Muking dan Xiao Xiao percaya apa yang saya katakan. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Semua yang lain mengangguk. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Yun Feng mengerutkan kening dan bertanya, siapa itu? Suara Mu Yinghua datang dari luar pintu. Yun Feng, sudah waktunya makan malam. Yun Feng menjawab dengan suara rendah. Tidak ada banyak hari lagi sampai penjelajahan relik. Dia mungkin juga berperilaku lebih ramah. Bagaimanapun, dia adalah pusat perhatian. Baiklah, mengerti. Langkah kaki Mu Yinghua menjauh. Yun Feng tersenyum pada Ao Jin dan Kulanyi. Ayo kita makan. Kulanyi bangkit dan mendekatinya lagi. Ao Jin, di sisi lain, tertawa. Gadis, aku lebih suka tidak makan makanan manusia. Ini menyebalkan. Aku akan kembali ke kamarku. Kamu bisa pergi bersamanya. Dia kemudian membuka pintu dan berjalan keluar. Yun Feng tersenyum tak berdaya dan melihat kembali ke Little Fire dan Lan Yi. Secara alami, mereka juga tidak membutuhkan makanan. Sedangkan untuk bakso. Bab 457, apa? 1. Seolah merasakan arloji Yun Feng, bakso menatap Yun Feng dengan mata berairnya yang besar. Yun Feng menghitung dan menyadari sudah lama sejak terakhir kali dia memberi makan bakso. Sudah waktunya untuk memberinya biji pamungkas. Untungnya, bakso tidak perlu makan setiap hari seperti manusia. Dia memiliki cukup biji pamungkas untuk memberinya makan untuk saat ini. Tunggu aku kembali, kata Yun Feng pada bakso. Bakso melompat dan berteriak kegirangan, membuat Little Fire memutar matanya dengan jijik. Yun Feng berjalan keluar dengan Kulanyi sambil tersenyum, dan Kulanyi meraih tangannya. Dia tertegun sejenak, dan kemudian merasakan udara hangat di telinganya. Inilah yang dilakukan sahabat. Yun Feng tiba-tiba tersipu.
Sungguh hermafrodit cabul. Dia mengutuk Kulanyi di dalam hatinya, tetapi biarkan dia menyeretnya ke ruang makan, di mana banyak orang telah duduk di sekitar meja besar. Melihat mereka, Mu Yinghua dengan cepat berdiri. Yun Feng, Kulanyi, duduk di sini. Yun Feng melihat ada 2 kursi kosong di sebelah Mu Yinghua. Kulanyi tersenyum, dan membawa Yun Feng kepadanya. Dia kemudian duduk tepat di sebelah Mu Yinghua, dan menempatkan Yun Feng di kursi lainnya. Melihat gerakan Kulanyi, Mu Yinghua mengira dia cemburu. Dia tidak bisa menahan senyum dan duduk dengan gembira. Yun Feng, di mana temanmu yang lain? Kenapa dia tidak ada di sini? Tanya pria tingkat komandan. Yun Feng menjawab sambil tersenyum, dia tidak lapar. Jangan menunggu dia. Semua yang lain tersenyum, tetapi tidak mengambil sumpit mereka. Yun Feng memandang mereka, dan tahu bahwa ada sesuatu yang ingin mereka katakan. Dia sengaja diam, dan makan makanan dengan Kulanyi. Hidangan ini tidak buruk. Cobalah, kata Kulanyi dengan suara rendah, sambil memilih makanan untuk Yun Feng. Mereka tampak begitu dekat satu sama lain sehingga Mu Yinghua benar-benar cemburu. Kedua wanita itu sangat kuat. Jika dia bisa menikahi salah satu dari mereka, dia tidak perlu khawatir selama sisa hidupnya. Uhuk-uhuk. Kedua ahli tingkat komandan terbatuk canggung, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin mereka katakan. Yun Feng dan Kulanyi berhenti, dan Yun Feng mengangkat kepalanya. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Kedua pria tingkat komandan diam-diam merasa lega. Kita harus tetap bersatu selama penjelajahan relik para dewa. Kami membutuhkan kapten untuk tim kami. Sekarang, mari kita mengadakan pemilihan. Hampir tidak pernah mereka mengatakan itu ketika semua orang menatap Yun Feng. Yun Feng tahu persis apa yang mereka lakukan. Alih-alih mengatakan tidak secara langsung, dia meletakkan sumpitnya dan berkata, kapten harus menjadi orang yang membuat keputusan yang akan sangat menguntungkan tim. Mereka tidak harus menjadi yang terkuat. Kelihayan dan keterampilan diplomatik yang penting. Setelah Yun Feng mengatakan itu, semua orang tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, Yun Feng melihat ke samping pada Mu Yinghua. Sejujurnya, saya tidak memiliki bakat dalam aspek itu. Eksplorasi ini sangat penting, jadi kita harus memilih kapten yang tepat. Saya merekomendasikan Mu Yinghua. Petik 2. Semua orang memfokuskan mata mereka pada Mu Yinghua, yang cukup terkejut, dan menatap Yun Feng dengan mata melebar, seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang luar biasa. Bibir Yun Feng melengkung. Meskipun Mu Yinghua bukan yang terkuat, saya perhatikan bahwa dia sangat pintar dan pandai berteman. Karena kita pasti akan bertemu dengan tim dari 2 negara lain, dia adalah kandidat kapten terbaik. Petik 2. Jika kamu mengatakannya seperti itu, orang-orang dari keluarga Sang dan keluarga De lebih cocok. Bantah keempat perwakilan kedua keluarga tersebut. Mereka akan menerima Yun Feng sebagai kapten mereka, tapi mereka pasti tidak akan menerima Mu Yinghua. Mungkinkah keluarga mulihai dan diplomatis seperti keluarga Sang atau keluarga De? Mu Yinghua duduk di sana dengan cemas. Dia tidak menyangka bahwa Yun Feng akan mencalonkan dan mendukungnya. Dia sangat senang. Tampaknya Yun Feng benar-benar menyukai keluarga Mu. Itu berita bagus. Yun Feng tersenyum lagi. Saya hanya mengusulkan calon. Semua orang bisa memperjuangkan jabatan itu dengan adil. Perwakilan dari keluarga De dan keluarga Sang memelototi Mu Yinghua. Usulan Yun Feng secara halus menempatkan Mu Yinghua di sisi berlawanan dari 2 keluarga. Namun, Mu Yinghua sangat bodoh sehingga dia mengira Yun Feng membantunya. Bagaimana kalau kita punya suara? Itulah satu-satunya cara yang adil, saran Kulanyi, yang meraih tangan Yun Feng di bawah meja dengan senyum menawan. Yun Feng memelototinya, memintanya untuk melepaskan, tetapi bukannya melepaskan tangannya, Kulanyi hanya mengaitkan jarinya dengan jarinya dan memegang tangannya lebih erat lagi. Yang lain semua diam-diam menerima proposal. Perwakilan dari 2 keluarga lain yang memihak Mu Yinghua memilihnya, dan keluarga Sang dan keluarga De berpihak pada yang sama. Yun Feng baru saja menominasikan Mu Yinghua, jadi dia secara alami memilihnya. Kulanyi adalah satu-satunya orang yang tidak memilih. Suaranya sangat penting. Suasana penuh ketegangan. Kulanyi tidak menatap siapapun kecuali Yun Feng, mengirim pesan telepati. Feng Feng, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Yun Feng tersenyum, dan menjawab dengan telepati, terserah. Dia tidak terlalu peduli siapa kaptennya. Jika Mu Yinghua menjadi kapten,
dia hanya akan jatuh lebih brutal nanti. Kulanyi tersenyum, dan melihat kembali ke Mu Yinghua yang duduk di sampingnya. Mu Yinghua dengan gugup menatapnya. Kulanyi, siapa yang akan kamu pilih? Tanya Mu Yinghua dengan cemas. Kulanyi tersenyum, membuatnya tersipu. Saya pasti memilih Anda, kata Kulanyi sambil tersenyum. Mu Yinghua sangat senang mendengarnya. 5 lawan 4. Ia memenangkan. Dia akan menjadi kapten tim eksplorasi. Selamat, saudaramu. Dua perwakilan lainnya mengucapkan selamat kepadanya, merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk berteman dengannya. 4 orang yang memilih menentangnya tidak terlihat baik. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga Sang dan keluarga De, dan akan merendahkan jika mereka mendengarkan perintah seseorang dari keluargamu. Bab 458, apa? 2. Terima kasih atas dukungan Anda, teman-teman. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa Kekaisaran Feng Yun mendapatkan keuntungan paling banyak dalam eksplorasi. Mu Yinghua berdiri dan memberikan pidato yang menarik. Orang-orang dari keluarga Sang dan keluarga De semua mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mampu? Mu Yinghua tersenyum canggung, dan melirik Yun Feng. Tentu saja, seorang kapten hanyalah bagian dari tim. Kita semua akan saling membantu, kan? Yun Feng mengalihkan pandangannya ke samping, dan mengambil beberapa makanan. Tentu saja dia akan membantu, tetapi bantuan itu mungkin tidak seperti yang dia harapkan. Jadi, kita punya kapten sekarang. Sekarang, ada pertanyaan lain yang lebih penting, kata orang-orang dari keluarga Sang dan keluarga De. Yun Feng mengangkat alisnya. Sepertinya mereka langsung ke intinya. Kami semua dari keluarga yang berbeda. Tim kami lebih rumit daripada kerajaan lain. Jika kita menemukan harta karun selama eksplorasi, bagaimana kita akan membaginya? Pertanyaan itu membuat Mu Yinghua tersipu. Dia ingin mengusulkan untuk membagi harta secara merata, tetapi yang lain pasti tidak akan setuju dengannya. Oh, apa yang Anda usulkan? Tanya Yun Feng. Orang-orang dari keluarga Sang dan keluarga De saling memandang. Kita tidak boleh membagi harta secara merata, atau itu tidak adil. Mereka melirik Mu Yinghua dan sekutunya, yang semuanya tampak malu. Kami mengusulkan agar siapapun yang menemukan sesuatu harus menyimpannya. Dengan cara seperti itu, tidak ada yang akan mengeluh. Petik 2. Mu Yinghua tersipu dalam diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata, apakah itu benar-benar pantas? Bagaimanapun kami adalah tim. Kita seharusnya tidak bertindak sebagai individu. Mu Yinghua, jangan berpikir Anda bisa memberitahu kami apa yang harus dilakukan hanya karena Anda kaptennya. Sadari identitas Anda. Jangan coba-coba memanfaatkan kami. Perwakilan keluarga Sang dan keluarga De tidak segan-segan meneriakinya. Mereka tidak akan pernah menundukkan kepala mereka ke keluargamu. Mu Yinghua, sebagai kapten baru, cukup malu. Yun Feng makan beberapa suap lagi, dan berdiskusi dengan Kulanyi tentang makanan mana yang enak. Mu Yinghua dengan canggung menatap mereka, dan berpikir bahwa mereka harus membantunya setelah mendorongnya ke posisi ini. Yun Feng, Mu Yinghua memanggilnya dengan suara rendah, tapi Yun Feng sepertinya tidak mendengarnya. Dia berkata tanpa mengangkat kepalanya. Saya pikir proposal itu bagus. Itu adil dan tidak memihak. Anda mendapatkan apa yang mampu Anda dapatkan. Saya mendukungnya. Mu Yinghua langsung menarik wajah panjang, tetapi sekutunya memutar mata mereka. Bagus. Siapapun yang menemukan sesuatu akan memilikinya. Yun Feng mendukung Anda. Apa yang kamu takutkan, saudaramu? Petik 2. Mu Yinghua tercerahkan. Memang, Yun Feng mendukungnya. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukannya dengan baik. Awan gelap di hatinya benar-benar tersebar. Mu Yinghua terkekeh dan berkata, baiklah kalau begitu. Kedengarannya adil. Orang-orang dari keluarga Sang dan keluarga De semua memandang Mu Yinghua dengan marah, dan akhirnya berkata, kami sudah kenyang. Mereka bangkit dan pergi. Mu Yinghua dan sekutunya terus menikmati makanan, seolah-olah mereka tidak perlu khawatir. 4 orang dari keluarga Sang dan keluarga De meninggalkan ruang makan, dan menggertakkan gigi mereka. Keluargamu benar-benar sangat beruntung, bukan? Yun Feng memilih untuk berpihak padanya. Ada apa dengan dia? Kurasa pasti ada yang salah dengan kepalanya. Mereka semua marah, berpikir bahwa Yun Feng akan membiarkan keluargamu mengklaim semua harta jika dia memihaknya. Kemudian, keluarga mereka akan dipermalukan.
Setelah mereka pergi, Yun Feng menepuk tangannya dan berdiri juga. Aku juga kenyang. Selamat tinggal. Kulanyi mengikutinya dan bangkit. Melihat itu, Mu Yinghua meraih lengannya tanpa berpikir. Kulanyi dengan dingin menggerakkan lengannya, menghindari tangan Mu Yinghua. Hehe, mengapa Anda tidak memiliki lebih banyak? Kamu belum makan banyak. Tangan Mu Yinghua meleset dari sasarannya, dan dia tahu bahwa apa yang dia lakukan agak keterlaluan, jadi dia merasa sangat canggung. Yun Feng tersenyum. Tidak terima kasih. Nikmati saja makanannya. Dia kemudian pergi bersama Kulanyi. Keduanya pergi. Jadi 3 orang yang tersisa makan makanan dalam suasana hati yang baik. Sekutu Mu Yinghua keduanya tertawa. Setelah Mu Yinghua akhirnya kembali ke dirinya sendiri, keduanya menatapnya dengan senyum nakal. Kakakmu, kamu benar-benar menarik bagi para wanita. Mu Yinghua tersipu. Berhenti mengatakan omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? 2 orang lainnya tertawa. Kakakmu, jangan menyangkalnya. Tidak hanya Yun Feng, sang summoner, tertarik padamu, tapi bahkan kecantikan cantik lainnya juga mengirimkan sinyal kepadamu. Kami sangat cemburu. Mu Yinghua langsung merasa senang karena sanjungan mereka. Dia juga berpikir begitu, dan mengakui sanjungan mereka tanpa mengatakan apa-apa. Sekutunya langsung bertanya lagi, saudaramu, sudahkah Anda memutuskan yang mana dari mereka yang akan Anda ambil? Mu Yinghua mengerutkan kening. Yang mana di antara mereka, sejujurnya, keduanya tampak hebat. Apakah kamu akan memiliki keduanya, brotermu? Tanya salah satu pria menggoda. Mu Yinghua tertawa, dan berpikir bahwa jika mereka berdua menyukainya, dia mungkin bisa memiliki keduanya. Sementara mereka melamun, Yun Feng dan Kulanyi telah pergi. Kulanyi kemudian mendekatinya. Feng Feng, pria menjijikkan itu ingin menyentuhku. Feminitas Kulanyi membuat Yun Feng merinding. Jika dia tidak melihat tubuh telanjang pria itu, dia tidak akan percaya bahwa ada pria yang bisa berperilaku seperti itu. Bruto, jaga jarakmu dariku. Yun Feng bergerak sedikit ke belakang, tapi Kulanyi menempelkan wajahnya yang indah ke pipi Yun Feng lagi. Feng Feng, mari kita tidur bersama malam ini, iya. Yun Feng tersipu. Mesum, itu tidak akan pernah terjadi. Dia berteriak marah. Kulanyi, bagaimanapun, tersenyum gembira, seolah-olah dia senang mengganggu Yun Feng. Menggosok pipi Yun Feng dengan jarinya, Kulanyi mendekatinya lagi. Kenapa kamu begitu malu? Kami sudah pernah melihat satu sama lain telanjang. Bagian mana dari tubuhmu yang belum kulihat? Ya.